Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, meskipun hari ini bertepatan dengan Hari Raya Waisak, untuk kegiatan perkuliahan ini akan tetap dilaksanakan agar tidak kosong di sesi pertemuan ke-12 ini. Kemudian proses pembelajaran hari ini akan dilakukan secara mandiri melalui penyimakan materi ajar. Jadi nanti kalian diimbau untuk menyimak materi dengan seksama, mengingat sebagian dari konten yang saya sajikan di dalam video ini akan menjadi bagian dari bahan untuk ujian akhir semester. Kemudian mohon silahkan dicatat ya untuk kehadirannya pada kolom komentar yang sudah disediakan sebagai bentuk konfirmasi partisipasi atau kehadiran. Nah, hari ini masuk materi tentang manajemen sumber daya manusia. Seharusnya kalau materi ini kalian mendapatkannya di semester ke-6 ya. Jadi kita perkenalan dulu dari materi MSDM ini, atau disingkat dengan kepanjangannya manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa poin apa yang dibahas dalam MSDM ini. Yang pertama itu terkait dengan motivasi atau motivation. Ya, di sini bagaimana perusahaan itu membuat karyawan itu nanti merasa semangat, ya, punya dorongan untuk bekerja lebih baik. Ini bisa berupa nanti si bosnya itu memberikan penghargaan, memberikan kesempatan untuk berkembang karyawannya, atau lingkungan kerja yang menyenangkan. Misalkan contohnya sebuah perusahaan dia akan memberikan bonus kepada tim penjualan yang tim penjualannya ini berhasil dia mencapai target bulanan. Kemudian selain itu juga mereka yang mengadakan acara team building misalkan yang seru setiap kuartal untuk meningkatkan misalkan kebersamaan dan semangat tim. Itu fungsi daripada ada di perusahaan itu harus ada memotivasi. Siapa yang memotivasi? Tentunya dari tim yang ada, kemudian dari pimpinannya, itu penting. Kemudian yang dibahas di dalam MSDM ini adalah industrial relation atau hubungan industrial. Ya, bagaimana perusahaan ini menjalin hubungan yang baik dengan siapa? Dengan serikat pekerja. Jika ada, ya, kalau dalam perusahaan jika ada serikat pekerja berarti harus menjalin hubungan yang baik. Ini juga tentunya kaitannya dengan karyawan secara keseluruhan. Jadi tidak hanya serikat pekerja saja, tetapi juga hubungan baiknya harus dengan karyawan. Ini penting agar tidak ada konflik ya di perusahaan tersebut, ataupun semua pihak itu merasa dihargai. Ya, contohnya misalkan perusahaan mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan karyawan ataupun serikat pekerja. Untuk apa? Untuk membahas nanti terkait isu-isu kesejahteraan karyawan ataupun seperti kenaikan upah, fasilitas kesehatan. Mereka juga memiliki mekanisme mediasi jika terjadi misalkan ada perselisihan, konflik antar karyawan atau dengan manajemen. Sama halnya dengan kalian di kelas juga. Nanti kalau misalkan ada konflik, ada permasalahan-permasalahan, itu harus diselesaikan dalam hubungan kelas. Kalau itu kan kalian hubungannya di kelas. Kalau sini kan hubungan industrial yang nanti ada pimpinan perusahaan, ada karyawan, kemudian ada serikat pekerja gitu. Kemudian apalagi yang dibahas di dalam manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga itu ada kompensasi ataupun remunerasi ya, compensation and remuneration. Ya. Jadi segala sesuatu di sini ya yang diterima sama karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Ini bukan hanya masalah gaji saja, tapi harus diperhatikan juga masalah misalkan tunjangan. Dalam tunjangan itu kan ada transportasinya, uang makannya, asuransi kesehatan, ataupun bonus ya, dan fasilitas lainnya yang harus diberikan kepada karyawan. Misalkan contohnya ada karyawan ya yang menerima gaji pokok bulanan ya, kemudian tunjangan transportasi karena rumahnya jauh, dan karyawan itu juga mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan untuk
untuk si karyawan tersebut sama keluarganya. Nah, di akhir tahun jika perusahaannya itu mencapai target, ia juga berhak mendapatkan bonus kinerja. Itu kaitannya dengan kompensasi ya dan remunerasi. Kemudian apa selanjutnya yang dibahas di dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu terkait dengan penilaian kinerja atau performance appraisal. Ya, performance appraisal itu proses bagaimana kita mengevaluasi bagaimana seorang karyawan itu telah bekerja sama selama periode tertentu. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk memberikan feedback, umpan balik ya. Umpan balik, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan juga ini sebagai dasar untuk promosi ataupun kenaikan gaji nantinya. Jadi kinerja-kinerja kalian itu ketika kalian menjadi karyawan akan dinilai oleh atasannya. Ini bagian daripada proses evaluasi seorang karyawan. Misalkan setiap tahun seorang manajer dia akan melakukan pertemuan, misalkan tatap muka dengan setiap anggota timnya. Untuk apa? Ya di sini nanti membahas pencapaian kinerja karyawannya, kemudian terkait dengan tantangan yang dihadapi seperti apa, target ke depan mau gimana. Ya, jadi hasil dari penilaian ini akan menjadi pertimbangan ya untuk kenaikan gaji tahunan misalkan. Itu performance appraisal. Kemudian di dalam MSDM juga kita akan berbicara tentang training and development ya, training, pelatihan dan pengembangan. Ya, upaya di sini harus ada upaya perusahaan untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuannya, keterampilan si karyawannya ataupun kemampuan karyawan agar mereka bisa bekerja lebih efektif dan nantinya si karyawan itu dia siap untuk tanggung jawab yang lebih besar, misalkan ditempatkan dalam posisi yang lebih besar lagi. Misalkan contohnya ada sebuah perusahaan misalkan teknologi, dia mengirimkan beberapa karyawannya untuk mengikuti pelatihan misalkan tentang apa, tentang data science yang sedang memang hari ini berkembang pesat. Nah, mereka juga nanti akan setelah diberikan pelatihan, mereka juga harus mengadakan workshop internal tentang apa? Ya, tentang soft skill tersebut yang sudah dia dapatkan. Nah, dia akan memberikan ilmunya kepada yang lainnya gitu. Kemudian dalam MSDM juga kita akan membahas tentang yang perlu kalian ketahui tentang orientation and induction. Jadi orientasi dan induksi. Jadi kalau dalam orientasi dan induksi ini proses mengenalkan karyawan baru kepada perusahaan. Ya, ada orientasinya. Kalau kalian sebagai mahasiswa, ya orientasinya memperkenalkan perusahaan lembaga kepada mahasiswanya. Terkait dengan apanya? Budaya kerjanya, rekan kerjanya, misalkan tugas-tugasnya harus diselesaikannya apa. Tujuannya untuk karyawan baru ini bisa cepat lebih beradaptasi ataupun nanti dia merasa menjadi bagian dari tim. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada rekrutmen sama seleksi. Jadi dalam MSDM juga ini penting poin rekrutmen dan seleksi karena di sini proses mencari ya sama memilih kandidat yang terbaik untuk mengisi posisi yang kosong di perusahaan. Nanti kan tidak sepenuhnya karyawan itu akan selamanya di perusahaan, ada proses dia akan resign, kemudian posisi yang ditempatinya akan kosong. Nah, seleksi dan rekrutmen ini penting untuk mencari dan memilih kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang kosong di perusahaan. Ini meliputi nanti bagian HRD-nya untuk memasangkan iklan lowongan ataupun penyaringan kurikulum vitae-nya, nanti ada tes wawancaranya, hingga akhirnya nanti memilih karyawan yang memang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, gitu. Kemudian yang ke-8 ada analis jabatan atau job analis. Nah, dalam proses ini bagaimana nanti kita mengumpulkan informasi detail tentang suatu pekerjaan, ya termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan oleh si karyawan tersebut. Ini masalah tanggung jawab, kemudian keterampilan yang memang dibutuhkan dan kondisi kerja. Ini penting informasi ini karena untuk mendeskripsikan pekerjaan yang jelas buat karyawannya, kemudian nanti juga membantu buat si karyawan dalam proses rekrutmen.
ya, rekrutmen ataupun pelatihan sama penilaian kinerja. Itu job analysis. Kemudian dalam MSDM juga akan membahas tentang human resource planning. Human resources planning itu adalah perencanaan sumber daya manusia, merencanakan karyawan-karyawan yang akan siap di bekerja dalam perusahaan. Jadi dalam proses merencanakan kebutuhan karyawan perusahaan di masa depan, ini melibatkan ataupun memprediksi beberapa banyak karyawan yang dibutuhkan. Nah, dengan kualifikasi apa dan kapan mereka dibutuhkan agar si perusahaan itu tidak kekurangan ataupun kelebihan staf. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak lebih, tidak kurang. Jadi posisi perusahaan yang kosong itu ditempati oleh memang karyawannya yang kompetensi. Nah, itu saja ya yang tambahan materi dari Bapak terkait dengan manajemen sumber daya manusia, karena materi ini ada di dalam RPKPS yang tidak terpresentasikan oleh kalian. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik sama kalian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.